Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak kelas 3? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya, amin. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa, Ibu persilahkan. Berdoa cukup. Nah, berjumpa lagi dengan Bu Azizah. Walaupun kita belum diizinkan untuk bertatap muka langsung, tapi itu bukan menjadi alasan kalian untuk bermalas-malas di rumah. Kalian harus tetap semangat untuk belajar dan jangan sering-sering main HP ya. Kita kurangi main HP-nya untuk rutin belajar di rumah. Kemudian saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak atau Ibu yang telah menemani adik-adik dalam belajar di rumah. Sebelum mulai pembelajaran, sekarang Ibu membawa 3 gulali. Gulali ini Ibu buat sendiri di rumah bersama ayah, ibu, kakak, dan adik. Nah, sekarang Ibu mau tanya, apa saja perubahan wujud benda dalam proses pembuatan gulali ini? Lalu, sikap apa yang telah Bu Azizah terapkan dalam memasak bersama-sama di rumah? Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas semuanya. Kita akan belajar tema 3 tentang benda di sekitarku, subtema 4, keajaiban perubahan wujud benda di sekitarku pada pembelajaran kedua. Nah, setelah kalian belajar pada pagi hari ini, Bu Azizah harapkan kalian akan mengetahui bahwa perubahan wujud benda banyak sekali terjadi di lingkungan sekitar kita. Kemudian kalian juga akan mengetahui sikap-sikap apa saja dalam persatuan di lingkungan sekitar kita. Sebelum lanjut ke pembelajaran, Ibu akan bagikan video cara pembuatan gulali. Kalian perhatikan dan simak perubahan wujud benda apa saja yang akan terjadi pada proses pembuatan gulali ini. Selamat menonton! Gula putih 1 gelas, air setengah gelas, pewarna makanan sama tusuk sate. Kita membuat gulali. Siapkan wajan terlebih dahulu. Masukkan gula pasirnya 1 gelas. Lalu kita masukkan juga air setengah gelas, air matang ya. Lalu kita aduk-aduk sampai tercampur. Kemudian kita kasih pewarna. Untuk pewarnanya bebas ya, mau warna apa aja. Kita masukkan. Lalu kita aduk-aduk kembali. Setelah diaduk-aduk, kita simpan wajannya di atas kompor. Lalu kita nyalakan kompornya. Apinya kita pakai api kecil saja ya. Kita aduk-aduk. Kita aduk-aduk terus. Untuk membuat gulali harus sabar mengaduk-aduk ya. Nah, mulai mendidih, tetap diaduk-aduk. Gulanya sudah mencair. Nanti lama-kelamaan gulanya akan kembali mengental. Nah, ini sudah mendidih. Hati-hati terciprat. Nah, ini sudah mulai mengental. Kita tetap mengaduk-aduknya. Ini sudah sangat mengental lagi, tapi kita tetap mengaduk-aduknya karena setelah seperti ini gulanya akan kembali mencair. Nah, sudah mulai terlihat kan? Nah, ini setelah beberapa menit dan jadi. Setelah seperti ini kita simpan ke dalam wadah. Kita tunggu beberapa menit, baru kita bentuk gulalinya memakai tusuk sate. Kita bentuk, untuk bentuknya bebas ya, mau bulat mau lonjong bebas. Nah, seperti ini. Kita buat lagi. Tangannya kalau udah bersih boleh ya dibentuk-bentuk seperti ini. Oke, sudah jadi gulalinya. Asik kan membuat gulali? Selamat mencoba.
Nah, kita sudah menonton bersama-sama cara pembuatan gulali. Bagaimana? Cukup mudah kan? Kalian silahkan mencobanya di rumah bersama keluarga, bersama ayah, ibu, adik, ataupun kakak. Sekarang Bu Aziza mau tanya, apa yang terjadi pada gula ketika dipanaskan? Nah, gula yang dipanaskan akan berubah warnanya menjadi gelap dan berubah wujudnya dari padat menjadi cair atau mencair. Kemudian, Ibu mau tanya lagi, apa yang terjadi pada gula setelah dibentuk? Ayo, siapa yang tahu? Ya, gula yang telah mencair didiamkan lama-kelamaan akan berubah wujud menjadi beku kembali atau disebut dengan perubahan wujud benda membeku. Satu pertanyaan lagi, apakah gula dapat berubah kembali seperti semula menjadi putih dan butiran? Tentu saja tidak bisa. Nah, perubahan yang tidak bisa kembali ke wujud semula disebut dengan perubahan wujud yang tidak dapat kembali atau disebut dengan perubahan kimia. Contoh perubahan kimia lainnya adalah kertas yang terbakar. Jika kertas sudah terbakar, ia tidak dapat kembali ke bentuk semula. Tadi Bu Aziza sudah mencoba membuat gulali di rumah. Kalian jangan lupa mencobanya. Silahkan kalian membuat gulali bersama ayah, ibu, adik, ataupun kakak kalian. Minta bantuan mereka ya. Berbicara tentang keluarga, ada ayah, ibu, kakak, dan adik. Persatuan dan kesatuan yang tidak kalah penting untuk diterapkan adalah sikap persatuan dan kesatuan dalam keluarga. Nah, sekarang coba kalian amati di lingkungan sekitar kalian, di lingkungan rumah kalian, dan temukan sikap-sikap bersatu apa saja yang telah kalian lakukan dalam keluarga di kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang Ibu bagikan foto. Kalian harus menjawab satu persatu manakah bentuk sikap yang menunjukkan sikap bersatu dalam keluarga. Yang pertama, nih ada gambar. Apakah ini termasuk sikap bersatu dalam keluarga? Ya, ini adalah sikap kita membantu orang tua atau membantu ibu. Ini termasuk dalam sikap bersatu dalam keluarga. Kemudian gambar yang kedua ada bermain bersama keluarga. Ini juga termasuk dalam sikap bersatu dalam keluarga karena ini menciptakan kerukunan dan kedamaian di keluarga. Gambar yang ketiga, ini apakah menunjukkan sikap bersatu dalam keluarga? Ya, ini menolong ibu mencuci piring. Gambar yang keempat, apakah ini termasuk sikap dalam bersatu di keluarga? Bukan, karena ini adalah menonton TV sendiri, tidak bersama keluarga yang lain. Kemudian gambar selanjutnya, apakah ini termasuk menunjukkan sikap bersatu dalam keluarga? Ya, menjemur pakaian menolong ibu untuk sehari-hari. Gambar selanjutnya, apakah ini termasuk dalam mewujudkan sikap persatuan dalam keluarga? Ya, menolong adik atau membantu belajar adik adalah termasuk sikap bersatu dalam keluarga. Gambar selanjutnya, apakah ini termasuk sikap bersatu dalam keluarga? Tidak ya, karena anak tidak membantu ibu saat memasak, namun dia malah bermain sendiri. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan mana yang termasuk sikap dalam bersatu di keluarga. Tugasnya, kalian harus menceritakan pengalaman kalian dalam mewujudkan sikap bersatu di keluarga. Cukup sedikit saja, namun harus dengan menggunakan bahasa yang jelas ya. Dituliskan di dalam buku tugas dan jangan lupa difoto, dikirim japri ke Bu Aziza. Jika kalian belum tahu seperti apa bentuk cerita pengalamannya, kalian bisa buka buku siswa halaman 190. Mari kita baca bersama-sama cerita pengalaman Edo dalam bersatu di keluarga sehari-harinya. Hai, namaku Edo. Aku bersekolah di SD Nusantara. Setiap pagi sebelum berangkat sekolah, dan aku merapikan tempat tidurku. Aku juga menolong ibu menjaga adikku ketika ibu memasak sarapan. Pada sore hari, aku membantu ibu menyiram bunga dan pohon di kebun.
Pada malam hari, ayah dan ibu membantuku mengulang pelajaran di rumah. Di rumah kami saling tolong-menolong. Tolong-menolong membuat pekerjaan menjadi mudah dan ringan. Aku pun menjadi sayang kepada ayah dan ibu. Nah, bagaimana ceritamu? Kalian ceritakan versi kalian masing-masing. Nah, alhamdulillah akhirnya selesai juga pembelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk mengecek kepahaman kalian dalam belajar pada pagi hari ini, gue akan bagikan soal evaluasi, kemudian kalian kerjakan di buku tugas ya. Jangan lupa dikirim japri ke ibu. Sebelum ibu tutup, mari kita menyimpulkan bersama-sama. Pada pagi hari ini kita telah belajar tentang perubahan wujud benda pada proses pembuatan gulali. Dan kita juga telah belajar sikap-sikap bersatu dalam keluarga. Untuk pertemuan selanjutnya, melanjutkan yaitu pembelajaran ketiga. Dan sebelum ibu tutup, mari kita berdoa bersama-sama agar apa yang telah kita belajar hari ini mendapat manfaat dan mendapat keberkahan. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa ibu persilahkan. Berdoa cukup. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.